وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, ikhwati wa akhwati fillah, kita akan melanjutkan dengan agak disingkat-singkat. Yang penting poinnya bisa ditangkap. Yang jelas dengan penjelasan tadi, apakah kita sudah punya atau timbul semangat baru untuk mencari ilmu? Insya Allah harus ditimbulkan. Perangi rasa malas, perangi kesibukan, perangi hal-hal yang menghalangi kita dari ilmu. Baik, tadi sampai di faedah bahaya yang keberapa tadi? C ya. Berada nama halaman 3 ya. Ini berbeda 50 tahun dengan 40 tahun sudah beda ini. Melihatnya beda. C ya. Memicu timbulnya bid'ah tadi sudah kita bacakan ayat pertama. Yang kedua, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Janganlah kamu melakukan, memaksakan suatu untuk dilakukan laysa laka bihi ilmun, yang tidak ada bagimu dengannya ilmu. Kamu tidak punya ilmu, jangan memaksakan diri untuk beramal. Karena kalau kamu paksakan maka timbul di situ kesalahan, timbul di situ bid'ah dan seterusnya. Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaik, setiap semua itu, kana ada manusia anhu darinya mas'ula, akan ditanya. Artinya perbuatan yang diperbuat oleh pendengaran, oleh mata, oleh hati akan ditanyakan, akan dipertanggungjawabkan. Atau perbuatan yang diperbuat karena hasil mendengar, hasil melihat, hasil memikirkan sesuatu dengan hati, itu akan dipertanyakan besok. Semua yang tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang mereka membuat? Tadi kita ceritakan beberapa ulama semangat mencari ilmu dari sisi positifnya, karena ada keutamaan mencari ilmu, keutamaan para ulama, keutamaan mencari ilmu. Ketika sedang mencari ilmu, belum berhasil pun, ini perlu penekanan ini, sudah mendapatkan beberapa keutamaan atau pahala besar di sisi Allah. Kita itu kadang mencari ilmu itu mikir pelajarannya seperti apa, sulit apa tidak, lamanya berapa, terus manfaatnya apa. Kalau itu ilmu dunia biasanya dipikir hasilnya apa ini. Cara bisnis apa, itu mesti dipikir tuh. Kalau dikira waktunya lama, pelajaran sulit, waktunya lama, hasilnya nggak seberapa, atau dirinya nggak mampu, dia akan mundur. Bedakan dengan ilmu agama, tidak membicarakan itu. Baru kita keluar mencari ilmu, posisi kita, status kita di mata Allah sudah lain. Apa yang pertama? Menjadi manusia termulia dan atau terbaik. Subhanallah, ini tetap perang hati, saudara. Perang keyakinan, perang keimanan, perang ketakwaan dalam hati, yang membuat kita termotivasi. Ya, baru kita mau belajar saja, itu sudah status kita sudah robah menjadi manusia terbaik, manusia paling utama. Apa kata Rasulullah? Khairukum. Maknanya apa? Masih ingat kan? Khairukum, sebaik-baiknya kalian, paling baiknya kalian, man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang belajar Al-Quran
dan mengajarkan Al-Quran. Statusnya masih belajar. Kalau mengajarkan itu tentu yakin kita para alim mengajarkan, dan ini belajar, saudara. Sudah masuk di khairukum. Apa yang kita cari kalau kita tidak senang dengan ilmu? Kita diposisikan menjadi orang terbaik, kok nggak mau, kok nggak ada semangat. Ada apa di kita ini? Ono opo? Wa inna afdalakum, dalam riwayat lain inna afdalakum, paling utamanya kalian, yang paling punya keutamaan, paling afdal, man ta'allama al-Quran wa 'allama, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sekarang kan musim mendekati apa? Pencoblosan. Orang memaksa diri atau berusaha menjadi capres, cawapres. Coba dilihat perjuangannya seperti apa tuh? Luar biasa. Rintangan yang saling jegal, dan uang harus keluar, harus bikin. Oh, luar biasa, saudara. Jangankan capres cawapres, mau jadi anggota DPR aja mikirin tak piro ini, hasilnya piro tak piro. Mau jadi apa itu maksudnya? Kalau di dunia kita itu ingin jadi orang yang lebih utama daripada orang lain, ingin orang yang lebih baik daripada yang lain. Itu urusan dunia saja perjuangannya kayak begitu. Nah, kita ini orang terbaik menurut Allah dan Rasulullah. Kalau itu kan menurut manusia, kok punya semangat? Sedangkan kita mengejar predikat manusia terbaik menurut Allah dan Rasul, kita malas. Nah, kenapa kita malas? Ya tadi itu, karena kita ada hawa nafsu, kita ada pengaruh, ada keimanan yang minim, ketakwaan yang minim, keyakinan yang minim sekali. Maka yakini ini agar kita bisa berubah. Yang kedua, hari-harinya selalu dalam sabilillah. Man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Hadis sahih. Siapa yang keluar di dalam mencari ilmu, coba. Talabil ilmi, bukan ngajarkan ini, baru nyari. Jangan dari rumah tadi jam berapa? Kalau Surabaya ya dari sini ada yang 10 menit, ada yang berapa. Saya dari Kediri tadi jam sebelum subuh. Medawiti, saudara. Apa mediti itu? Apa maksudnya? Alhamdulillah, saya hanya ingin bertemu teman-teman, menghilangkan rasa rindu, gitu ya. Dan ingin berbagi kebaikan, ingin tetap memotivasi. Saya sangat sedih kalau saya yang sudah hijrah ini diikuti, tapi yang ngikuti saya gak roh parane ning ndi. Walaupun saya nggak dengar langsung, tapi kalau mendengar terus ada yang nggak ngaji-ngajian lagi, atau nggak semangat ibadah, atau sing bisnis saya melihat. Misalkan, so wedih sekali saya. Oh, sedih, so wedih. Makanya siapapun yang memerlukan ya untuk motivasi bersama, ya kita memang masih memerlukan kajian-kajian seperti ini, pertemuan agar kita bisa saling memberikan kebaikan insyaallah. Keluar mencari ilmu, maka dia berada dalam sabilillah. Dalam sabilillah, seperti orang berjihad sabilillah. Hatta yarji', sampai kembali, sampai pulang. Bagaimana orang dalam sabilillah kira-kira? Orang kan masih tanya ini, sabilillah apa nih? Sabilillah koyong biyen lak jenenge tok. Jadi orang sabilillah, sabilillah tauhid itu bisa. Jadi tauhid ditaati selain Allah, mengalahkan Allah, jadi tauhid itu. Bagaimana sabilillah itu? Ribatu yaumin, continue atau siap sehari saja fisabilillah, dalam sabilillah, menyambung dalam sabilillah sehari saja, khairun min alfi yaumin, lebih baik daripada 1000 hari fima siwa, di dalam selain sabilillah, minal manazil, dari beberapa kegiatan, beberapa tempat. Sehari dalam sabilillah, orang cari ilmu dalam sabilillah apa enggak? Lebih baik daripada 1000 hari di luar sabilillah. 1000 hari itu berapa tahun? 1000
1000 bagi 30, 33,3333. Taruhlah 33 tahun. Itu sehari jenengan dalam sabilillah koyo tambah umur 33 tahun. Coba. Bagaimana 10 hari? 330 tahun. Bagaimana 1 bulan Anda dalam sabilillah? Seakan tambah umur berapa? 1000 tahun. Sebulan 1000 tahun. 12 bulan 12.000 tahun. Kita ngejar Lailatul Qadar itu 1000 bulan. 1000 bulan itu 82 tahun, koma sekian. Setahun sekali. Nah ini dalam sabilillah setahun itu 12.000. Berapa tadi? Hah? Bukan, 1 hari sampai dengan 1000 hari. Lebih baik 1000 hari. 1000 hari itu 33. 1000 hari itu berapa? 3 tahun ya? Oh iya 3 tahun. Jadi sehari sama dengan 3 tahun. Berarti kalau 10 hari 30, kalau sebulan 90. 10 bulan 900 tahun. Tambah gitu. Kurang lebih 1000 tahun. Kalau dalam sabilillah terus. Ya, kalau ingat ini rasanya ya kita nggak boleh lepas dari ilmu. Eman. Lah mau perang ke Palestina nggak punya kekuatan, fisik juga nggak punya, nembak juga nggak bisa, ya. Tembak air paling, tembak air yang nggak mempan di sana, loh, tembak burung, panah ya kebom di sana belum mana, belum lagi izinnya, dapat apa tidak? Cari ilmu dalam sabilillah. Nah, ketika Ibnu Umar itu diajak untuk perang, dia milih ngajar Quran. Apa jawabannya? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Tapi diajak perang pada saat zaman fitnah. Kalau perang melawan orang kafir ya tetap itu syariat agama. Nah, baik. Berikutnya berada di jalan menuju surga dan dimudahkan masuk surga. Ini sudah dari lawas ya kan? Lawas ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal lompat kan? Benar ya? Siapa yang melewati suatu jalan, mencari di jalan itu ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah memudahkan untuknya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Subhanallah. Ini lagi perang keyakinan, saudara. Kalau orang nggak yakin, nggak akan merasa top. Berangkat cari ilmu ke sini, jangan ke sini, nggak ada rasa apa-apa, paling ya pingin ketemu, pingin. Kalau ingat ini, jalan kemudahan menuju surga. Cari yang lain belum tentu dapat. Ya barangkali kita mati di tempat, barangkali besok setelah mencari ilmu, mengkaji ilmu kita mati, jalan ke surga mudah. Dimudahkan oleh Allah. Ini makna yang asli. Adapun makna kinayah banyak. Makna kinayah diantaranya orang berilmu itu lebih banyak caranya, macam-macam. Kadang amal sedikit, pahalanya banyak, derajat surganya tinggi. Bisa makna seperti itu. Tapi yang jelas saudara, kadang-kadang Allah menunjukkan ada orang sadar namanya Abdurrahman Al-Haffar di Syria. Ulama Syria terkenal, Abdurrahman. Itu asalnya saudara tukang gali kubur, tukang gali kuburan tuh. Sampai umur 40 tahun dari muda dia tukang gali kuburan. Apa yang terjadi? Setelah dia umur 40 tahun, ada rombongan kecil 6-7 orang datang bawa mayit, dia gali kuburan. Setelah dia terima mayit itu, ya, dia letakkan, langsung kelihatan kebun surga. Kayak mimpi, padahal itu dia lihat beneran. Terus mayit ini didatangi malaikat naik kuda terbang.
dan dibawa. Seperti sebagaimana di hadisnya ini. Sehingga dia melihat kejadian itu semaput dia. Semaput, karena semaput digotong sama keluarga yang datang, dinaikkan terus diselesaikan oleh mereka yang datang. Akhirnya dalam keadaan dia belum begitu sadar, ditinggalkan. Berapa bulan kemudian datang lagi rombongan, ya hanya berapa orang, bawa mayat lagi. Kemudian dia terima di bawah karena dia penggali kubur. Terjadi lagi kejadian itu. Karena itu terjadi kedua kali, dia penasaran, jangan pergi ya, jangan pergi ya. Habis ini saya mau ada tanya. Setelah selesai penguburan, ya, yang nggak pergi itu ibunya. Dia tanya, ibu siapa? Saya, ini tadi siapa? Ini putra saya. Saya kurang lebih 6 bulan yang lalu ada yang seperti ini. Ibu, oh iya betul. Kurang lebih 6 bulan lalu itu anak saya juga. Gimana ceritanya ini? Kok saya kok melihat gini? Demi Allah, ibu harus cerita ini. Siapa ini? Siapa mereka dua orang ini? 6 bulan yang lalu itu anak saya santri, talibul ilmi, pencari ilmu. Dia mati dalam keadaan mencari ilmu. Lah yang ini tadi, ini kakaknya. Dia kerja, hasil kerjanya itu untuk membiayai adiknya cari ilmu. Baru dia sadar, terbuka, namanya Abdurrahman ini, Al-Haffar itu tukang gali kubur, mananya Hafrah. Langsung dia datang ke Masjid Jami di Damaskus sana. Dia berguru kepada saya, kata saya, kamu sudah wis tuwek, larap lapor ini. Kata dia, saya mendapati kejadian ini, saya sudah nggak mau lagi di kuburan, saya cari ilmu aja. Akhirnya dia belajar 40 tahun tuh. Belajar, jadi saya dia terkenal kan? Namanya Abdurrahman Al-Haffar. Adakah di antara kita yang sudah umur 40 maukah sadar seperti saya Abdurrahman? Ataukah semakin jauh dari ilmu? Jangan. Gunakan kesempatan. Jangan Anda mengatakan saya kayaknya nggak pantas jadi ustaz, saya kayaknya nggak pantas. Jangan mikirkan itu kalau orang cari ilmu. Nanti Allah akan menempatkan. Paling tidak kita punya semangat itu sudah bagus, sudah bagus. Jadi tidak ada alasan tua, nggak sempat, itu nggak ada. Semangat dulu, semangat, ikhlas, yakin bahwa dengan ilmu ini Allah mengangkat kita, insya Allah binillah. Dipenuhi rahmat, dicintai oleh para malaikat. Ini sangat jelas. Man kharaja min baitihi ibtighal ilmi, siapa yang keluar dari rumahnya mencari ilmu, wada'at al-malaikatu, para malaikat meletakkan ajnihataha lahu, sayap-sayapnya untuk dia. Kenapa? Ridhan, karena cinta, senang. Bima sana, bima yasna, dengan apa yang dia kerjakan. Orang yang sedang mencari ilmu, malaikat yang terbang berhenti, turun, meletakkan sana. Anda tawaduk, senang melihat orang mencari ilmu. Kita sekarang banyak malaikat. Apa Anda bisa melihat? Enggak, yakin saja dalilnya begitu. Senang. Wah, kita ini dihormati orang aja. Wah, mitra Polri, wah, top, disambut. Siapa itu? Saya dulu juga begitu. Belakang-belakang ini sudah ke daerah sambut namanya Pol Dewi. Oh, ini malaikat, saudara. Malaikat. Ini perangnya keyakinan aja dalam hati ya. Kemudian keutamaan menjadi ulama. Kalau belum menjadi ulama ya seperti itu tadi. Kalau kebetulan oleh Allah diqadar jadi ulama, lebih top lagi. Belum aja sudah top, bagaimana sesudah jadi? Nah, jadi di antaranya memiliki rasa takut, khasyah, ketakwaan kepada Allah yang jauh lebih tinggi daripada umumnya manusia. Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah itu adalah para ulama. Artinya semakin orang banyak ilmunya, semakin orang menghayati ilmunya,
maka rasa takwanya, khosyahnya kepada Allah itu pasti lebih tinggi. Pasti lebih tinggi. Rasa takutnya kepada Allah, kepada ancaman Allah, kepada siksa Allah, pasti lebih banyak. Jadi khosyah dengan takwa itu agak sedikit berbeda dengan khauf. Khosyah itu rasa takut karena sudah ainul yakin, bahasa jelasnya, karena sudah melihat kenyataannya. Tapi kalau khauf yang biasa, takut biasa, semua orang iman punya, ya sebatas keyakinan dia. Ibaratnya begitu. Gambarannya sama dengan kita dikabari harimau. Itu tajam, itu membunuh, takut sudah. Padahal belum pernah bertemu harimau. Sedangkan khosyah itu pernah bertemu harimau dan sudah mangap, bahkan sudah dikejar. Bagaimana kira-kira rasa takutnya? Lebih. Pasti lebih. Itu gambaran khosyah dan khauf. Setiap orang kan punya rasa takut kepada Allah. Tapi para ulama yang bisa mencapai namanya khosyah. Nah, khosyah ini nanti akan berbuah macam-macam kebaikan. Dengan rasa takut yang tinggi kepada Allah itu, kalau sebagai pemimpin dia akan adil, dia akan amanah. Sebagai suami dia akan jadi suami yang baik, sebagai istri yang baik, sebagai anak. Buahnya itu banyak sekali. Dengan ketakwaan, karena dia melakukan dan meninggalkan sesuatu karena dia mikir Allah, dia ingat sama Allah, dia takut dengan Allah. Makanya tidak heran kalau zaman dulu dikatakan Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya sekarang ini takut ditanya oleh Allah kalau ada kambing mati di kawasan Furat. Karena Islam sudah sampai di Furat. Di mana Furat ini? Dekat India sana. Jadi Khalifah Umar mikirkan, saya takut besok ditanya oleh Allah. Ditanya ketakwaan. Karena seorang pemimpin itu akan ditanya. Kambing mati saja saya takut ditanya. Bagaimana kalau manusia mati? Kenapa kambing itu mati? Apakah nggak dikasih makan? Bagaimana kamu ngurusi manusia? Sampai kambing pun mati aku takut. Makanya Khalifah Umar itu luar biasa dalam memimpin, dalam keadilannya. Kenapa itu terjadi? Rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Khalifah Umar dalam sebuah riwayat, dia mengatakan, seandainya aku memiliki emas sepenuh bumi, ya, pastilah aku siapkan untuk menebus siksa di hadapan Allah sebelum aku melihat siksa itu. Apa yang kita ambil? Yang kita ambil betapa beliau takut sekali dengan siksa Allah. Kalau saya punya uang emas sedunia ini, saya tebus dulu, yang penting saya nggak kena siksa. Dan kita sampai di mana kita bayangkan neraka? Sampai di mana rasa takut kita dengan neraka? Subhanallah. Perbandingan saudara, betapa kita masih jauh dari keimanan dan ketakwaan. Itu bisa didapat karena ilmu, Ya, banyak sekali ucapan para ulama dalam hal ini, baik mereka menangis yang sifatnya menangis karena takut kepada Allah, sangat luar biasa. Namanya Ibnul Munkadir. Suatu saat dia membaca ayat lalu dia menangis. Nangisnya itu enggak henti-henti. Ini ulama tabi'in, Ibnul Munkadir. Karena enggak henti-henti menangis, keluarganya ngundang temannya, namanya Abi Hazim, ulama satunya. Tolong itu didiamkan, dirayu supaya diam, ditanya permasalahannya apa. Setelah Abi Hazim datang, bertemu, bukannya malah dia ikut nimbrung, malah nangis pisan. Ya orang mandek-mandek pisan. Subhanallah. Apa yang ditangisi? Hanya baca sebuah ayat, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Ayat surat Zumar ayat 47.
Hanya baca itu, saudara, bahwa besok hari kiamat akan ditampakkan mereka tidak mengira, nggak benaknya ini. Takut luar biasa, menangis gak berhenti-berhenti. Takut besok amal yang sekecil apapun di sekolah dharma ditampakkan di sisi Allah tidak diampuni oleh Allah. Menangis tidak berhenti. Kenapa dapat begitu? Khosyah yang seperti itu kenapa didapat? Karena ilmu. Karena ilmu. Disinilah bedanya ulama dan bukan ulama. Maka kejarlah ilmu sampai menjadi ulama. Berikutnya, jariah ilmu yang akan selalu mengalir pahalanya untuknya. Ini sudah biasa, tapi perlu penghayatan. Perlu penghayatan. Kalau nggak dihayati, kita nggak merasa bersyukur, nggak merasa senang dalam masalah ini. Idza matal insan inqata'a anhu 'amalu. Ketika manusia mati, maka akan putus amalnya. Illa min thalathatin, kecuali 3. Satu, yaitu illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariah. Kalau ini berbicara masalah harta, Anda bangun masjid, Anda jariah apa? Jariah Al-Quran, jariah membiayai para penghafal Quran, dan seterusnya. Ketika Anda mati, maka pahalanya tetap berjalan selama tempat ini digunakan untuk kebaikan. Kejarlah itu bagi yang oleh Allah diberi kelebihan harta. Aw ilmin yuntafa'u bih. Ini yang diambil dalam masalah ini adalah ilmu yang diambil manfaat dengannya. Sebagian ulama memaknai ini bukan hanya untuk ilmu agama. Sesuatu ilmu yang bermanfaat bagi orang iman lalu hasilnya bisa untuk ibadah, itu pun juga masuk di sini. Tapi sebagian besar mengkhususkan ini ilmu agama. Siapa yang menyampaikan ilmu agama, maka dia akan dapatkan jariah yang terus mengalir. Awaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang berdoa untuk dia. Perhatikan, anak di sini Nabi menyebutkan 2, anak dan soleh, gandeng. Kalau anak tidak soleh, belum tentu berdoa, dan belum tentu dia doa dikabulkan. Karena Nabi menggandengkan dengan anak yang soleh. Maka jangan senang bikin anak saja. Pagi siang malam bikin anak terus. Solehnya nggak dipikir. Soleh itu bukan dikasih nama soleh, dibentuk anaknya menjadi anak yang soleh. Pastikan sebelum kita meninggal dunia, pastikan putra putrinya menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau perlu didoakan anaknya, ya Allah jadikan anak saya yang soleh. Kalau tidak soleh, mati saja ya Allah. Yang mati siapa? Kata anaknya, bapak saja. Padahal bapaknya maksudnya anaknya. Daripada nggak soleh, seperti bapaknya Syekh Yahya, Syekh kami di Mekah. Begitu, ketika saya lahir katanya dalam riwayat itu, dalam riwayat hidupnya, masih bayi, karena itu digendong kayak kejadian Nabi Muhammad digendong oleh Abdul Muttalib ya. Kakeknya dibawa ke Ka'bah, dibawa tawaf. Di depan Hajar Aswad berdoa, namanya Syekh Utsman dari India, temannya Syekh Abu Sama Abdul Zahir. Ini bagi Islam zaman ini bisa orang kafir semua tuh. Lalu dari Mesir, Syekh Abu Sama yang diaku sebagai guru Islam zaman itu dari Mesir, Al-Azhar, Mesir. Kemudian Syekh, temannya lagi Syekh katakan bapaknya Syekh Yahya bin Husain Al-Mudarris. Itu tawaf di depan acara berdoa, ya Allah, in kana waladi hadza salihan, kalau anak saya ini soleh nantinya, dan fatawil umroh, panjangkan umurnya biar bermanfaat bagi manusia. Wa in kana ghaira salih fa'amidhul al-ana, kalau anak saya nanti ini bukan anak yang soleh, matikan saja sekarang ya Allah. Wah, mentolong banget ya. Kata yang tidak tahu rahasia di balik ini. Kok tega ya? So anaknya suruh mati aja sekarang, kejam sekali. Katanya nggak ngerti. Bagi yang ngerti dalil ini saja. Oh benar itu ya.
Anak itu nggak ada manfaatnya kalau nggak soleh, sama sekali nggak ada manfaatnya bagi orang tua. Bahkan sering di dunia malah menyusahkan orang tua. Bagaimana di akhirat nanti? Nah, ini makanya bentuklah putra putri menjadi putra putri yang soleh dan soleha. Dan yang sekarang jadi anak, masih anak-anak ini, jadilah anak yang soleh dan soleh agar menjadi manusia yang bermanfaat dunia dan akhirat. Khair insyaallah. Fahimtum? Ya aulad, walad. Fahimtum? Nah, fahimtum insyaallah. Memiliki ketenangan jiwa kokoh di atas kebenaran pada zaman fitnah. Saudara, akhir zaman ini fitnah akan semakin besar. Orang berilmu itu akan selamat dari fitnah. Tapi kalau nggak berilmu akan kebawa ke dalam fitnah. Contoh kisahnya panjang ini, pada harkatnya lagi. Singkat aja, saya ceritakan. Ibnu Katsir bercerita tentang imam namanya Al-Auza'i. Al-Auza'i diceritakan beliau itu dipanggil oleh khalifah baru dari setelah Banu Umayyah, apa namanya? Banu Abbasiyah. Banu Umayyah itu perebutan, perang saudara, membunuh, banyak yang dibunuh. Bahkan ada yang dibunuh terus diduduki kepalanya. Kalau baca itu ngeri. Pada zaman fitnah yang seperti itu, imam namanya Auza'i, imam terkenal, panggil. Intinya kamu dukung, kamu bolo kono, pembolo kene. Bahasa Cokam itu. Kamu bolo Banu Umayyah, apa bolo sini. Kalau bolo Banu Umayyah, penggal saudara. Banyak yang dipenggal. Intinya begitu. Tapi bagaimana Imam Al-Auza'i pada saat dia dipanggil oleh khalifah itu, oleh khalifah saat itu khalifatul muslimin saudara. Makanya yang sekarang bersuara khilafah itu, terus baca itu sejarah khilafah agar Anda ada maqasid syariah di situ. Ada tujuan-tujuan syariat yang perlu diperhatikan. Juga jangan hanya menyuarakan tok, nggak ngerti sejarah, nggak ngerti maqasid syariah, nggak ngerti. Akhirnya apa? Ngomong ngalor ngidul, pokoknya sepenting khilafah apa? Nah, itu harus dipertimbangkan. Jangan asbun. Ini nyinggung yang kita semua bukan benci, bukan setuju, ingin. Tapi lihat waktu, lihat keadaan, lihat kondisi, lihat maqasid syariah, lihat sejarah kekhilafan seperti apa. Harus dikumpulkan semua, disempurnakan. Baik. Dikatakan khalifahnya bilang gini, kami memerangi Banu Umayyah itu termasuk jihad apa enggak? Apa bukan? Lalu Auza'i menjawab hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu disindir maksudnya. Ya tergantung niatnya. Niatnya apa sampai berperang itu. Tapi khalifah ini yang asalnya tadi pegang tombak itu, dia tancapkan, dia semakin marah. Berarti orang kata mendukung aku ini jelas sih, orang jelas omongannya ini. Marah dia, tancapkan ini. Zaman saya masih ingat ini. Saya dulu pernah di Imamnya Islam Jamaah, saya bilang gini. Karena saya ditanya, awakmu bolo apa bahasanya Mas? Ngintil. Awakmu Pak Khalil siap ngintil Bapak Imam napa mboten? Saya waktu itu refleks saudara jawabnya. Saya gerugeten dalam hati. Saya jawab insyaallah. Ketika saya jawab insyaallah, imam ini saudara langsung duduk. Insyaallah berarti gak tenang. Ya berarti begitu. Saya itu begitu kan dalam hati rasanya, ya aku jadi ngono jadi. Tapi saya refleksnya enggak, langsung dia nunjuk juga. Saya bilang, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Terus saya gak paham dia, memang gak ngerti bahasa Arabnya itu kan. Yang ingatkan wakilnya.
kiai soalnya sebenarnya sudah meninggal juga. Anu Bapak Mir niku maksudnya nggih pokoknya nopo-nopo niku insyaallah panjang ngoten insyaallah niku udah ngoten. Oh Nabi Sulaiman dia ingatkan sama adik iparnya sebelah. Iya cah. Gitu motone gitu. Ya cak ngono kuwi pancene cak. Jadi insyaallah akhirnya saya kudu guyu rasa saya ngempet rasanya. Kok sampai ke situ ya? Mirip soalnya. mirip. Yang ini innamal a'malu binniyat disindir katanya tongkatnya semakin ditancapkan sama dia. Terus berikutnya, bagaimana pendapatmu ya Auza'i di dalam darah-darahnya Banu Umayyah yang pada mati itu? Dia menjawab lagi, Auza'i mengatakan la yahillu damu imri'in muslim. Tidak halal seorang muslim dibunuh kecuali dia kalau sudah dia bersyahadat dan dia bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, kecuali 3, yaitu pernah membunuh yang lain atau berzina atau dia wal mariku minad din at-tarikul al-jamaah, yang keluar dari agama Islam dan memisai umat Islam. Artinya kan begitu Pak Muslim. Semakin dia menancapkan semakin marah. Iki kaya nyindir aku ini. Tambah marah dia khalifah ini. Tambah marah. Berikutnya apa ini berikutnya ini? Ya. Intinya saudara, di akhir cerita Auza'i ini selamat. Jadi dengan keteguhan iman dia hanya menjawab dengan dalil itu, akhirnya dia dilepas. Dia dilepas itu, terus ada yang mengikuti dari belakangnya ngasih 100 dinar dari khalifah ini. Jadi dia dilepas dan dikasih hadiah. Kata Auza'i, saya nggak pegang uang itu dan saya bagi-bagikan. Dan waktu itu saya puasa, tidak minum seteguk air pun di tempat khalifah itu. Di zaman fitnah sudah. Zaman fitnah. Jadi orang kalau sudah berada dalam zaman fitnah tidak semua kuat, kecuali orang alim yang betul ilmunya ada. Kisahnya Imam Ahmad lebih panjang lagi. Silakan dilihat di YouTube sudah banyak. Itu gambaran zaman fitnah. Saya dulu berada di Islam Jamaah itu merasa di zaman fitnah. Zaman fitnah bagaimana? Mertua, orang-orang tua saya sendiri, orang-orang yang baik selama ini kan fitnah di dalam hati. Berat rasanya. Sampai bingung piye caranya metu ini. Ibaratnya kan begitu. Sudah berjuang, ini nggak bisa nyampaikan, sedikit-sedikit, ketahuan sedikit, sekat. Ketahuan sedikit, nggak bisa bergerak lagi. Tahunan bukan bulanan, kalau harian mungkin. Sampai akhirnya Allah mengabulkan doa termasuk. Ya sudah, kalau memang mereka nggak bisa dirubah, ya sudah ya Allah bagaimana caranya? Akhirnya ya ketahuan itu akhirnya rencana terus dikeluarkan. Ya alhamdulillah. Sekarang sudah ya, alhamdulillah kata mereka ngesak ke saiki Pak Khalil itu usuri PT Blek, masya Allah. Dari mana berita itu diambil? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka selalu bikin begitu saudara. Apalagi deblek tenan. Ora deblek ya diarani deblek. Fitnah itu namanya, fitnah. D. Mendapat derajat dan kemuliaan yang jauh lebih tinggi dari umumnya manusia, baik di dunia sampai di akhirat nanti. Dalilnya sangat jelas, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalilnya jelas, kita hafal. Kenapa kita tidak termotivasi? Jawabannya pertanyaan keimanan kita saudara, keyakinan kita saudara, ketakwaan kita saudara, keikhlasan kita saudara, kita koreksi. Allah berfirman seperti ini, kenapa kita nggak termotivasi? Menangislah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena motivasi dari Allah. Allah pasti mengangkat derajat orang iman di antara kalian dan orang yang berilmu. Darajat, jama' apa itu? Darajatin, jama' muannas. Jama' itu bukan darajatin, bukan darajatan, tapi jama' beberapa derajat. Berarti tinggi derajatnya. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan orang alim
'alal 'abid, atas orang yang beribadah tapi tidak alim. Nah, kalau alim itu sudah gandengannya, ibadah itu sudah gandengannya. Kalau tidak ibadah bukan orang alim. Orang alim itu ilmunya banyak, ibadahnya juga banyak. Mengalahkan orang biasa yang beribadah, kafadli ala adnakum, kata Rasulullah, sebagaimana kelebihan saya mengalahkan paling rendahnya kalian, paling hinanya kalian. Apa maksudnya? Rasulullah memotivasi, bukan menjatuhkan orang yang bodoh, bukan menghina, bukan, memotivasi agar kita berusaha menjadi orang alim. Mendapat apa itu? Mendapat kemudahan besarnya pahala, sini gitu. Atau lipatan amal dibandingkan yang lain. Baik. Ibnu Abbas mengatakan, tadarusul ilmi sa'atun minal laili khairun min ihya'iha. Menderus ilmu sesaat dari waktu malam khairun min ihya'iha, lebih baik daripada bangun seluruh malam. Ibadah sunnah, sholat dan lain-lain semalam itu kalah dengan menderus ilmu sesaat di waktu malam. Ibnu Abbas yang mengatakan tentunya tidak sembarangan, saudara. Makanya para ulama termasuk Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ilmu itu lebih baik daripada ibadah sunnah. Cuma jangan mengatakan nanti yang di pondok saya tak terus hafalan tapi nggak sholat malam. Nah ini beda. Artinya sholat malam iya, kemudian semangat menderus ilmu lebih sungguh, karena ilmu lebih banyak pahalanya. Salah satu tinjauannya karena nanti itu akan kemanfaatan yang bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain, yaitu untuk orang lain. Dan terakhir, orang-orang yang dekat dengan Allah, dan pewaris para nabi. Jadi para ulama itu orang-orang yang dekat dengan Allah dan pewaris para nabi. Di mana bukti kedekatan mereka dengan Allah? Allah memasang nama predikat para ulama di surah Al-Imran ayat 18 digandeng dengan Allah, malaikat, kemudian ulama. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wal malaikah, dan para malaikat bersaksi, bertauhid. Jadi Allah menunjukkan ketauhidan dirinya, kemudian yang tertinggi dalam masalah tauhid adalah malaikat, bertauhid kepada Allah. Lalu siapa setelah itu? Digandeng wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu, qaiman bil qisti, yang menegakkan keadilan. Jadilah ahli ilmu, saudara. Ini Allah digandengkan dengan Allah, malaikat, orang alim. Digandengkan dengan presiden, menjadi tim suksesnya presiden, calon presiden, masih calon. Wis potong tak pedidi. Oh, mau tidak pedidi. Bahasa yang biyen ya. Itu dunia, saudara. Tapi pantas saja jika dinilai dengan keduniaan. Bagaimana orang yang disandingkan dengan nama Allah dengan malaikat, kalau tidak merasa bersyukur, merasa ingin sekali kapan saya jadi orang alim? Sungguh ini kelemahan iman, saudara. Kelemahan keyakinan. Nah, karena itulah berjuang menjadi orang alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengerti. Allah langsung yang membatasi masalah ilmu itu hanya keistimewaan milik para ulama. Bertanya, berguru jangan sembarangan. Ini apa? Kemuliaan bagi seorang ilmu. Makanya Rasulullah dulu ketika mengutus orang-orang untuk mendidik manusia lain, pilih orang, tidak semua orang. Bukan hanya mondok setahun setengah, berangkat drop outan sekolah, orang ngerti coba Arab, belas nau sorab ya orang ngerti.
Mondok 1,5 tahun, dapat ijazah palsu, ada ijazahnya. Di mana palsunya? Lah ditulis itu tauhid. Tafsir dari mana belajar tauhid? Tafsir usul fikih sapa? Madhab sapa kuwi? Manggung ngajar. Ngomong macam-macam. Semakin kecil semakin murni mangkulannya. Ini kaidah orang kebalik cara berpikir. Dunia saja nggak akan pernah begitu, saudara. Ada profesor yang betul-betul ahli dengan anak kecil belum sekolah. Jerene mangkulane luwih pola sekolah. Cah cilik ini. Ini murni. Dunia aja mungkin nggak terima, saudara. Profesor dikatakan ini sama-sama ahli matematik misalkan atau kedokteran, sudah profesor sama yang baru kuliah aja mau nggak disamakan? Mungkin nggak disamakan? Nggak mungkin. Itu baru ilmu dunia. Bagaimana akhirat? Bagaimana agama? Bahasa Arab harus ada nausorob, harus ada balaghah, harus ada usul fikih, istinbatul ahkam, usul tafsir, yang semua kaidah-kaidah ilmu itu sudah dibukukan oleh para ulama. Nah ini dulu kita nggak begitu. Semakin kecil ini tidak mikir apa-apa, ini semakin murni mangkulannya, semakin murni. Saya bangga mangkul di dalam LDI. Sekarang disomasi tapi nggak muncul. Apa yang terjadi? Subhanallah, kebalik banget ya. Nggak ada kaidah begitu itu. Ya. Suara ini dari siapa? Saya dulu istirja dengan ini. Dari wakil 4 yang bersuara begitu. Dan wakil 4 yang paling dianggap paling alim. Wah, yang mangkul di Kertosono yang ngajar saya cah SD, celana pendek. Wah, mangkulannya bagus lebih murni. Masya Allah. Ya itu paling diucapkan mudahana sebenarnya untuk hapus-hapus saja itu. Nggak ada. Masa orang hafal Quran, hafal ayat Quran banyak dengan hafal hadis sama dengan orang nggak punya apa-apa sama sekali? Nggak mungkin. Yang dipertahankan sampai saat ini apa coba? Jamaah ora butuh wong pinter, sing penting paham. Loh, kaidah apa ini? Bagaimana bisa paham kalau bodoh kok paham ini? Ya paham kebodohannya itu aja. Subhanallah. Ngono ya gak sadar-sadar, saudara. Nah, kok bisa? Ya begitulah doktrin. Itu namanya bahasa agamanya qaswatul qalbi. Kerasnya hati. Tapi mereka merasa itu keyakinan yang benar. Tapi karena keyakinannya tidak ada di atas ilmu yang benar, keyakinannya itu menjadi doktrin, menjadi cuci otak, menjadi bahasa agamanya qaswatul qalbi. Hati yang keras, bergudul, apalagi hati yang membatu. Tapi perasaannya itu keyakinan yang kuat itu. Bahasanya apa? Paham jamaah. Ini kata orang ini, kepahaman luar biasa ini. Itu imam kelompok beda nih kalau dia nih. Sing wakil kelompok ini, ya, yang tadi yang makan soto bareng itu. Wah ini teguh ini, bukan nama orang. Oh, jamaahnya kuat ini. Yaitu kalau mau dijawab orang nggak ngerti apa-apa, ngertinya hanya itu, terus sudah dipegang itu tok. Lah itu yang paham, itu yang pintar. Masya Allah, kebalik semua pikirannya. Ya semoga Allah segera membalik pikiran mereka dan golongan-golongan yang sejenisnya bisa menerima kebenaran dan mau merubah, meluruskan hal-hal yang tidak lurus. Barakallahu fiikum jami'an. Wa jazakumullahu khairan. Zuni, adzan jam berapa? Maksudnya makannya setelah sholat apa sebelum? Setelah sholat. Oh, baik. Berarti kita lanjutkan ke kita sebentar. Lanjutkan, mendekati adzan kurang 10 menit kita berhenti. Adzannya jam berapa? Jam? 10 menit lagi. Hah?
11 menit, ya sudah. Baik, insyaallah khair, insyaallah. Baik. Penting ini nanti insyaallah kitabnya akan jadi materi bulanan nanti jika memungkinkan nanti kita bicarakan lagi bagaimana bisa rutin sehingga kita nanti bisa bertemu, sering cerita-cerita, mungkin ada masukan-masukan agar semuanya bisa lebih semangat. Ya. Berarti kalau zuhurnya setengah 12, kira-kira kita setengah 1 bisa mulai ya. Insyaallah lain satu mungkin sampai satu sesi 1 jam kurang lebih ambil materi dalam kitab ini. Kitab dasar untuk tauhid. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan sholat silakan karena kamar mandinya cuma 2. Antri-antri wudu supaya nanti kalau ada bisa segera sholat. Bagaimana? Ada. Yang tadi rekamannya ada. Cuman harus keliling-keliling dulu.